Kalau musik itu haram karena ada 5 ayat yang mengharamkan, 14 hadis yang mengharamkan, 20 perkataan sahabat, dan 31 penukilan ijma' untuk haramnya musik. Allahu Akbar. Dulu kita waktu di band pun ya pernah ngelakuin yang namanya lagu-lagu religi. Dan Ana ngerasain itu gak menambah iman saya. Wah, ini. Buat Ana pribadi, Ya. apakah setelah saya turun panggung, langsung pengen tahajud Bismillah, Drabanian Stars. Samase, it's different. Masya Allah. Kan minum kan? Pedes-pedes nih lada. Aduh. Minum dulu. Lalu Ustaz. Oke, tadi insya Allah mudah-mudahan kita semua paham ya. Udah clear dengan apa yang dikatakan Ustaz Muhammad. Tapi kan ada juga nih, mungkin Masih ada. subhat lah ya. Iya betul. Ternyata kan memang pada yang dia dapatkan itu ada perbedaan pendapat. Ada ulama ini yang mengatakan boleh. Atau ulama ini mengatakan, sekarang juga mengatakan ini boleh, enggak semuanya haram. Apakah memang benar-benar ini khilafiyah? Apa betul? Atau betul ini khilafiyah? Perbedaan pendapat. Karena memang kan pada kenyataannya yang kita sebagai orang awam melihat kalau ini ada pendapat yang lain gitu. Terus kalau ada pendapat yang lain, Nah itu dia, kan biasanya orang aku ikut ini aja deh. yang enak aja. Selera dong. Itu masalahnya sebenarnya. Oke. Iya gak sih? Kalau kita bilang ini masalah khilafiyah, tapi khilafiyah itu kan bukan dalil. Kan dari dulu juga udah ngaji. Dalil Al-Quran, hadis, ijma'. Kapan para ulama nyebut dalil itu khilafiyah? Sejak kapan? Iya kan? Orang disuruh sama dia. Coba dalilnya ada gak? Lah giliran masalah ini, kenapa dalilnya khilaf? Kan aneh. Dan Rasul SAW dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir." Kata Allah, jika kalian berbeda pendapat akan sesuatu, farudduh, balikinnya kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Dari ayat ini kita bisa mendapati tanda bukti kita beriman kepada Allah dan hari akhir adalah kita mengembalikan hal-hal khilafiyah itu kepada Rasul SAW. Makanya kita memilih pendapat para ulama yang di atas dalil yang sahih. Itu yang kita pilih. Bukan mentang-mentang ada khilafiyah kemudian kita bilang, atau kita milih sesuatu yang lebih mudah. Contoh, musik ini ada yang bolehin, ada yang enggak. Gue yang ini aja deh, yang gak haram aja deh. Lebih enak, lebih enteng. Ya, kan ada juga ulamanya yang bicara seperti itu. Nih ijma' mau dibuang kemana tadi yang 31. Dan siapa yang hobinya mengambil pendapat ulama yang sesuai hawa nafsu dan kemudahannya dia, maka dihukumi oleh para ulama fasik. Masya Allah. Ya Allah. Silahkan Zat. Siapa yang memilih pendapat ulama yang mudah aja atau yang sesuai dengan hawa nafsunya, maka dihukumi fasik oleh para ulama. Ya Allah. Highlight ya. Karena memang mungkin apa ya, maksudnya dalam setiap permasalahan itu ada saja khilaf di antara para ulama ya kan. Ada saja perbedaan pendapat di antara para ulama. Masya Allah. Oleh karena itu Imam Ahmad mengatakan man tatabba'ar rukhasa tazandaq. Barang siapa yang mencari-cari kemudahan ya, mencari-cari kemudahan dalam setiap permasalahan, maka dia akan menjadi zindiq. Masya Allah. Zindiq itu munafik. Masya Allah. Ya, jadi seakan-akan dia bukan orang yang Mencari kebenaran ya? Iya, mencari kebenaran. Dia cari yang paling mudah saja. Anak kasih contoh ya. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, beliau berpendapat bahwa wanita yang menikah itu gak perlu pakai wali. Oke, salah satu pendapat beliau ya. Gimana? Enak gak? Gak susah. Enak buat kita, tapi sebagai ayah juga enak aja gitu ya. Kita jadi bapak soalnya ini. Betul. Nah, ini pendapat Imam Abu Hanifah, dan Imam Abu Hanifah adalah ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang kita menghormati pendapat-pendapatnya, dan kita sangat mengagungkan beliau karena beliau adalah sosok ulama besar.
Akan tetapi ketika kita melihat ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayyuma mra'atin nakahat bighairi idzni waliha fanikahuha batil, fanikahuha batil, fanikahuha batil. Perempuan manapun yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil. Siapa yang mengatakan ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, la tankihul mar'atu al mar'ata, walal mar'atu nafsaha, fa inna zaniyata hiya allati tankihu nafsaha. Tidak boleh wanita menikahi wanita lain, atau wanita menikahi dirinya sendiri. Sesungguhnya yang menikahi dirinya sendiri dari kalangan wanita adalah para pezina. Hadis-hadis dari Nabi SAW secara tegas menjelaskan bahwa wanita yang mau menikah harus pakai wali. Sehingga di sini kita ada dua pendapat. Pendapatnya Imam Abu Hanifah dan hadis Nabi SAW. Mana yang harus kita ambil? Masya Allah. Hadis Nabi SAW dengan tetap menghormati Imam Abu Hanifah sebagai ulama besar. Oleh karena itu para ulama, imam madhab yang 4 dan ulama-ulama ahlu sunnah yang lainnya, mereka meyakini satu hal, yaitu idza khalafa qauli qaula Rasulillah fadribu qauli ardal haid. Jika kalian mendapati pendapatku berselisih dengan pendapat Rasulullah, maka buang pendapatku dan ambil pendapatnya Rasulullah. Allahu Akbar. Masya Allah. Dan ini yang kita lakukan dalam kondisi ada perbedaan pendapat. Dilihat hadisnya, dilihat ayatnya, ya, lihat penjelasan para ulama tentang hal ini. Kalau ternyata ya ada perkataan yang menyelisihi ayat hadis, maka tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita ambil pendapatnya dan hadis-hadisnya. Masya Allah. Ini salah satu akidah kita Ustaz ya. Bagaimana kita meyakini tentang keutamaan para ulama Ustaz ya. Kita menjaga keutamaan mereka, kita memuliakan mereka, tapi saat datang kebenaran lebih kita cintai daripada mereka Ustaz ya. Masya Allah. Dan ajibnya para ulama juga mengatakan hal seperti itu ya. Kalau berselisih dengan pendapatku, ambil. Betul. Para ulama semua sepakat tentang hal itu. Baik, jadi bukan selera Kang Reda ya. Kita bersama-sama cari kebenaran ya, Masya Allah. Ada Baik, juga nih Kang, yang ini sih agak-agak ya receh lah ya. Maksudnya, lo udah, itu azan aja juga itu kan pakai nada. Itu kan kayak orang nyanyi itu azan tuh. Seakan-akan tuh jadi ya nggak apple to apple gitu perbandingan hadis musik, tapi akhirnya dibenturin azannya juga pakai nada tuh. Azan bernada gitu ya? Iya azan, terus orang membaca Quran ya Ustaz ya. Ya Ustaz, bagaimana Ustaz? Ya kayaknya susah karena kalau menurut Anda bilang itu nada tuh susah gitu loh. Ya ini ya naik suara itu aja sih kan manggil orang. Dan memang ini mesti garis bawah ini yang baca Al-Quran jangan kayak orang nyanyi. Yang azan jangan kayak orang nyanyi. Iya sih. Kayak Anda bilang tadi, ntar di azan pakai metronom, baca Quran pakai metronom, ngapain? Dihitung temponya yang bener gimana. Ini musibah. Iya. Tapi ada gak sih? Gak ada lah ya, insya Allah gak ada lah ya. Kalau menurut Anda justru, kalau antum cari, ada aja. Allah. Anda pernah lihat orang baca Quran, itu sampai kayak nyanyi udah. Naik, turun. Ya akhi, kif. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan apa? Wa kullu man lahu ilmun bi ahwali salaf. Ya'lamu qat'an annahum bura'a'u minal qira'ati bil alhanil musiqa mukallafah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, siapa yang meneliti keadaan para salaf, maka dia akan benar-benar mengetahui bahwa seluruh para salaf itu berlepas diri dari membaca Al-Quran dengan nada-nada musik yang berlebihan. Allati hiya iqa'at wa harakat, yang itu maksudnya adalah irama dan gerakan-gerakan mauzunah, ma'dudah, mahdudah, terukur, terhitung dan terbatas. Itu sama kayak musik. Notnya segala macam. Kalau Anda samain sama itu, ini haram. Gak ada salaf cerita seperti itu. Dan para salaf ya jauh bersih banget dalam masalah-masalah seperti itu. Gak bakal mau dia baca Quran kayak nyanyi. Azan kayak nyanyi, gak bakal mau mereka. Jadi gak bisa dibilang itu nada. Kecuali emang muazinnya salah dalam azan. Gitu. Iya. Dan Masya Allah, ini semua sudah ada jawabannya ya. Ya, sudah cuma dibahas lagi. oleh para salaf gitu. Iya. Dan Masya Allah ya lagi tadi kita fokus dalam Quran. Bener banget, maksudnya karena dia bilang ini udah ada di antara para salaf. Emang syubhatnya entu aja. Oh subhanallah. Kemasannya lain-lain saja. Kaidahnya, ya kan, para ahlul bid'ah itu jarang memunculkan syubhat yang baru. Syubhatnya itu aja, mungkin bajunya aja baru. Repackage ya. Iya. Itu aja. Nanti mungkin 3 tahun, 4 tahun ke depan itu lagi. Ya. 4 tahun dekat banget nih. Oh iya 10 tahun lah. Masya Allah. Sehingga kenapa ini ada hadis, ada Quran yang berlaku hingga akhir zaman saat ya. Iya. Karena pasti bakal ada aja ya. Masya Allah.
Aduh, Masya Allah, nih teman sekalian lagi hujan nih di studio, Masya Allah. Allahumma sayyiban nafian. Di Tambah saat mustajab dingin ini, ya. semoga Allah berikan tambahan hidayah, tunjukkan kebenaran, Masya Allah. Baik, suasana makin panas, AC-nya bisa dikecilin, guys. Masya Allah. Baik, Ustaz, ini sebenarnya apa ya? Ya, mohon izin Ustaz, ini kembali ini di TR ini adalah menyampaikan tentang keresahan fenomena di lapangan ya, Masya Allah. Setelah tadi Ustaz membahas tentang 5 ayat Quran, 14 hadis, 31 ijma, terus bagian perkataan sahabat, salaf sebagainya. Mohon izin Ustaz, ada teman-teman kita yang kemudian beranggapan atau beralasan, Vin, di Saudi aja ada musik kok gitu. Ya kan, kemudian di negara-negara Islam tuh ada musik gitu. Iya. Itu gimana? Kan di sana ada ulama gitu. Di sana kan ada para dai. Gimana kok tetap ada musik Saudi gitu, Ustaz? Apa Ustaz? Mohon tanggapannya. Iya. Tayyib, ya akhi barakallahu fikum. Untuk pemirsa sekalian ya yang menyimak podcast ini, kita harus memahami betul bahwa dalil adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu dalil yang menjadi pegangan kita untuk beragama. Karena pada akhirnya, kalau kita melihat kepada perorangan, kalau kita melihat kepada negeri, apalagi cakupannya itu sebuah negeri, kita nggak akan bisa mendapatkan satu hal yang sempurna. Karena setiap orang itu pasti melakukan kesalahan, setiap negeri itu pasti punya kekurangan, ya kan? Sehingga yang kita jadi rujukan adalah dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Itu yang menjadi rujukan kita. Ya, jangankan di Saudi Arabia, di Indonesia aja sekarang kan sering kaum muslimin melakukan maksiat, kaum muslimin melakukan perbuatan-perbuatan zalim dan seterusnya. Ya, terkadang kalau ada orang yang baru masuk Islam, sering tuh kita bilang ke mereka kan, jangan ngelihat ke personal kaum muslimin, karena mereka melakukan kesalahan. Ya kan, Islam itu tidak seperti itu dan seterusnya. Maka ini sama dengan apa yang ditanyakan ya. Ketika di Saudi misalnya ada 2 kota suci, ada Mekah, ada Madinah. Ya akhi, ketahuilah bahwa kota suci itu tidak mensucikan penduduknya. Allahu Akbar. Jadi bukan berarti kalau orang tinggal di Mekah kemudian dia jadi malaikat. Jadi malaikat atau di Madinah jadi seperti itu, tidak. Ya ada kesalahan-kesalahan. Ya kalau kemudian didapati ada yang melakukan sesuatu yang haram, maka tetap kita katakan haram. Seperti itu. Jadi musik bisa masuk ke sana ya, yang nggak bisa masuk dajjal kan itu. Iya benar. Betul. Bahkan orang munafik pertama juga dari Madinah. Tidak terjaga benar. Tidak mensucikan penduduknya, tidak. Masya Allah. Kembali rujukan kita adalah dalil ya. Masya Allah. Abu Jahal, Abu Lahab. Masya Allah. Nongkrongnya di Ka'bah. Nongkrong di Ka'bah. Iya, antum baca sirah, pasti nongkrong di Ka'bah. Iya betul. Jadi ya Saudi bukan dalil gitu Sat ya. Ya, Masya Allah. Kakak makin seru nih, Masya Allah. Baik, Ustaz, ini sempat lu gak Ustaz ya, di awal hijrah ngerasa musik haram bro gitu. Emang lu bisa itu pemerintah musik? Sepi dong kayaknya nih gitu kan. Hampa banget nggak pakai musik. Gitu Ustaz. Emang kenapa bisa anggapan ya? seperti itu Ustaz, anggapan Ustaz Muhammad, kayak hidup nih hampa, kayak gak ada Hampa. musik. Kayak Hampa sepi tanpa musik. gitu, ya Allah, ya Allah. Anda sih jujur ya, bilang sama teman-teman sekalian gak usah lebay sama musik. Biasa aja. Ana alhamdulillah gak dengerin musik hidup. Allahu Akbar. Kang Reda Alhamdulillah. sekarang sampai sekarang masih hidup. Alhamdulillah. Kang Alvin, Ustadz. Masya Allah. Bener ya? Masya Allah. Biasa aja. Masya Allah. Santai aja. Gak usah dibuat hal-hal yang, gue kalau gak ada musik kayaknya gak bisa gitu loh. Ya itu tanda bahwa hatinya telah mati, hatinya udah banyak dosanya. Allahu Ya, Akbar. itu tandanya tuh kayak gitu. Bener banget Ibnu Abbas pada saat bilang apa? Al-ghina yumbitun nifaq. Ghina, nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan. Bener banget. Allahu Akbar. Ini kan maksiat. Iya. Setelah paparan kita semua, masih ada yang bilang musik itu ketaatan, keterlaluan nih. Ini maksiat nih. Nyanyian ini maksiat. Masya Allah. Terus orang ini mendengar maksiat dalam keadaan nyaman. Kalau nggak dengar justru hampa. Ini hati apa kayak begini? Oke. Baik. Ustaz. Ini tandanya hatinya dia tuh udah tertutup banyak dosa. Mujahid mengatakan nih hati itu kayak telapak tangan dibuka. Ini dibuka hati ya. Kalau ada dosa ditutup pakai satu jari. Dosa lagi, satu jari lagi. Dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi sampai ketutup. Allahu Akbar. Tapi kalau udah ketutup gini emang taat tuh susah gabung ke situ. Dan itu tandanya. Kalau dia bilang
kalau nggak dengerin musik tuh hampa, kalau nggak dengerin musik gue nggak bisa, dan lain sebagainya. Jangan pernah bilang gue kalau nggak dengerin musik nggak bisa. Ya akhi, semua larangan dari Allah dan Rasulnya mampu kita lakukan. Allahu Akbar. Mampu kita lakukan. Pasti. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu mengatakan, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Tapi kalau masalah larangan, wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Kalau aku melarang kalian akan sesuatu, maka tinggalkanlah. Gak ada kata semampu kalian, gak ada. Karena mampu kita ninggalin. Karena mampu kita ninggalin. Makanya Anda bilang tadi gak usah diberat-beratin lah. Ya, biasa aja. Ya. Dan makanya ini juga hal yang penting buat kita ketahui. Kenapa gak dengar lagu itu hampa, pas dengar Quran gak ada efek, emang gak bakal bisa bersatu ya akhi. Allahu Akbar. Ini dua hal yang bertolak belakang. Gak bakal bisa bersatu. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, hubbul kitabi wa hubbul alhanil ghina'i fi qalbi abdin laysa yajtami'ani. Cinta Al-Quran dan cinta kepada nyanyian merupakan dua hal yang tidak akan bisa bersatu. Thaqulal kitabu alaihim lamma ra'au taqyiduhu bi syara'il imani. Berat Al-Quran untuk mereka penikmat musik karena Al-Quran berkaitan dengan iman. Wallahu khaffa alaihim lima ra'au ma fihi minat tarbi wa minal alhani. Adapun musik sangat ringan dan mudah untuk mereka ikuti karena dengan irama-iramanya. Dan beliau bilang, ya ladzatal fusaqi lasti kaladzatil abrari fi aqlin wala qur'ani. Sesungguhnya kelezatan musik itu tidak seperti kelezatan mendengarkan Al-Quran. Dan kita gak bakal bisa merasakan kelezatan Al-Quran sampai kita meninggalkan musik. Dan faktanya Kang Alvin, ya kan? Kalau misalkan dibilang tadi musik itu membawa ketenangan, kenyamanan, gak bisa hidup tanpa musik. Faktanya, dedengkotnya yang mereka jadikan kiblat bermusik, let's say Kurt Cobain, Nirvana, Suicide, Jim Morrison, The Doors, Suicide, ada yang bilang overdosis. Elvis Presley, overdosis. Michael Jackson, overdosis. Whitney Houston, overdosis. Semua genre antum sebutin ya? Iya. Waduh, itu membuka. Sebutin semua madhab. Itu maksudnya sampai sekarang dari yang semuanya itu kok gak overdosis, suicide. Ya. Bila memang ini adalah kenyamanan, mereka yang dia membuat musik untuk didengarkan oleh dunia. Dunia mengatakan gue nyaman dengerin lagunya dia, tapi ternyata dia suicide dan overdosis. Iya, benar banget. Kan? Kacau banget ya. Iya. Kacau banget. Dan ada juga nih kita mau minta mungkin ya yang ngebantu ya. Masya Allah. Gabanian sini kan ada yang ngebantu. Yang coba membuktikan bahwa skillnya masih bisa digunakan untuk hal bermanfaat ya. Dengan meninggalkan yang haram nih Masya Allah. Semoga Allah juga beliau. Yang katanya hampa meninggalkan musik tanpa musik. Coba sok Kadia atau Kadia. Mangga di haturanan, tentu Masya Allah. Tenang, gak pakai backsound ya, gak pakai backsound. Iya nih, kalau Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat ya kan? Alhamdulillah. Ini yang bantu TR zone-nya. Ini, jadi mungkin beda kan saatnya? brothers and sisters mungkin baru tahu ya. Buat teman-teman TR yang ngikutin dari awal mungkin berasa lah kualitas suaranya berubah ya. Insya Allah, Alhamdulillah. Atas tolongan Allah. Masya Allah. Kang, ini nih Kang nih. Ngebahas tadi kan udah denger lah ya. Kamu udah dengar kalau yang tadi kita sampaikan kalau musik itu kita tidak bisa hidup tanpa musik. Musik itu bikin nyaman. Meninggalkannya ya berarti meninggalkan ketenangan. Ini udah ninggalin nih. Keke. Gimana? Kumaha? Ketenangan itunya ya? Yes. Iya. Justru kalau dulu ngerasainnya justru ya kalau udah pas nyampe karena gini, giliran kita udah bermusik, otomatis harta akan datang, keterkenalan akan datang. Pada akhirnya kalau buat anak pribadi bukan malah jadi gimana, justru malah kita bermusik kita malah jadi gak tenang. Jadi di panggung itu ngerasa sepi. Mungkin Kang Radika udah pernah ngerasain. Iya, wow. Karena banyak... segitu ramainya kan, tapi sepi gitu ya. Karena ini yang anak pribadi ngerasain dan anak juga lihat beberapa teman anak yang ya kita termasuk orang yang gak bisa tidur malam-malam tuh gak bisa tenang. Pasti insomnia segala macam kayak gitu. Dan tadi benar kata Kang Reda, kalau itu memang beri ketenangan, kenapa kebanyakan dari musisi-musisi yang tingkat puncak yang pada akhirnya bermasalah sampai bunuh diri. Berarti kan nggak bisa menjadikan patokan ketenangan. Mungkin bisa dilihat dari sisi, oke, saya dapat uang, dapat kenyamanan dalam arti dunia. Dia bisa beli apa aja, dia segala macam. Tapi hati nggak bisa dibohongin, pasti hampa. Pasti hampa itu. Masalahnya kita orang Islam masih bisa kembali ke Al-Quran. Kalau orang yang gak mengenal Islam ya bisa jadi bunuh diri. Karena
Mau kemana lagi? Itu yang lebih Masya Allah, nolong. iya. Masya Allah. Itu satu pertanyaan ya, itu kan luar negeri gitu kan ya kejadian. Iya. Indonesia nggak ada. Karena mayoritas Islam alhamdulillah saat ya. Masih Allah tolong mungkin nyari solusinya ke agama gitu. Bener-bener. Ya mudah-mudahan sih gitu ya. Iya mudah-mudahan. Gak tahu aja sih sebenarnya. Cuma ya Semoga mudah-mudahan Allah berikan- begitu gitu loh. Allahu Dan Akbar. juga Orang-orang- secara umum kalau Anda lihat ya, maksudnya masyarakat Indonesia, mereka tuh ada sisi kebaikan di hati mereka. Mereka tuh masih, maksudnya sebagian orang mungkin berkecimpung di dalam maksiat dan seterusnya, tapi mereka masih ingatlah waktu kecil mereka mungkin ngaji, Iya. Benar. atau mungkin masih mereka kalau Jumat masih ikut sholat, ngedengar khutbah. Maksud Anda sisi-sisi kebaikan tuh insya Allah masih ada. Oke. Jadi yang apa tadi disebutkan ya, mungkin kalau orang kafir dia nggak ada pegangan sama sekali. Tapi orang mukmin ketika dia merasa hampa, mungkin Ya, yang harusnya teringat kembali ke adalah agama. agama gitu kan. Tapi mungkin juga ya ada yang merasa hampa, baliknya malah mabok, apa segala macem. Akhirnya deket banget dunia musik sama dunia malam. Sama drugs segala macam. Iya. Pada akhirnya kan hati itu mau diisi sama apa? Gilirannya itu nggak diisi sama Al-Quran, orang akan mencari ketenangan lain. Orang ada minum khamar, kan orang akan ngerasa dia tenang minum khamar, tapi begitu khamarnya hilang, dia nyari kecanduan tuh. Karena itu memang bikin dia bisa tidur. Kan dia mencari ketenangannya lewat apa? Ada yang lewat drugs, ada yang lewat khamar, bikin mereka bisa tidur, bikin mereka nyaman gitu. Karena nggak diisi oleh hal-hal yang positif. Itu pengalaman yang anak. Dan wanita-wanita gitu ya. Iya. Makanya sex, drugs, and rock and roll yang Cap itu tuh. iya itu tuh benar-benar 3 paketan kalau kita ada di dunia musik ya kan. Apa aja? Sex, drugs, and rock and roll. Subhanallah. Itu Seks. pas dihadiskan Zina. musik, Iya, musik, khamar, zina, zina. sex, drugs, and Yang rock and roll. dijadikan bareng logo Iya. rock and roll. Oh iya gitu ya. Iya. Subhanallah. Jadi pas ya. Jadi gak mungkin lepas gitu ya maksud dunia musik yang didambakan banyak orang. Ya. Banyak orang yang pengen kayak Kang Uki. Oh iya, dari SD. Dulunya. Dari Ya, SD. dari SD. Anak laki-laki tuh cita-citanya gua anak band. Iya. Ternyata di dalamnya seberantakan itu. Gitu. Orang tua menyekolahkan piano. Iya, maksudnya intinya Wah, mungkin anak-anak sendiri setelah berapa lama melihat dunia ini, anak pun gak mau anak-anak terjun ke dalam kayak bapaknya ya. Alasannya kan. Kalau tahu apa yang harus saya laluin untuk mencapai titik ini, saya nggak mau anak saya melalui itu semua setelah belajar agama, terus saya menjerumuskan anak saya ke sana. Maksudnya apalagi di Indonesia ya. Maksudnya kadang-kadang kita berpikir Indonesia, di sini kan negara Islam aman segala macam. Wah, belum tahu tuh. Anak malah berpikir ini negara sama aja sama negara liberal. Iya. Jadi nggak bisa dijadikan patokan. Memang kita mayoritas Islam iya, tapi nggak bisa menjadikan tenang aja mau main musik di Indonesia aman. Kalau tahu tempat-tempat yang anak harus laluin dulu sampai berantem sama orang tua marahin nggak boleh bermain. Maksudnya benar perkataan orang tua itu. Subhanallah. Jadi banyakan mudaratnya, sangat Iya. banyak bahkan mudaratnya. Iya, Jadi iya. selaras banget dengan apa yang dikatakan Allah dan Rasul, ya, dan para sahabat serta ijma'nya para ulama, ya. Dan memang Allah Subhanahu wa taala tidak akan melarang sesuatu kecuali di situ ada mudaratnya. Ada bahayanya buat manusia di dunia dan di akhirat. Dosa apapun ada bahaya di dunia dan di akhirat. Masya Allah, tambah menjelaskan. Tapi Kang aja. Uki kalau misalkan keluar kenapa nggak mikirnya gue nasyid aja deh. Baik Islami ya. Masya Allah. Maksudnya dulu kita waktu di band pun ya pernah ngelakuin yang namanya lagu-lagu religi. Rohani ya. Karena waktu itu mau masuk Ramadan jualannya. Jualannya religi. Setiap tahun Dan anak ngerasain itu gak menambah iman saya. Wah, ini. Buat anak pribadi, Iya, iya. apakah setelah saya turun panggung, langsung pengen tahajud Gak ngalamin buat anak pribadi gitu. Terawih juga enggak ya? Ya malah, nah yang parahnya juga kadang-kadang kita tuh manggung nanti setelah tarawih. Jadi kadang-kadang tarawih kita buru-buru karena mau manggung segala macam. Maksudnya kalau dalil bahwa musik itu membuat kita makin beriman, bukan termasuk dari orang yang bisa Nggak bisa membuktikan itu. membuktikan itu. Nggak bisa saya turun panggung terus merasa yang ada malah karena kita di atas panggung, ya kita otomatis kita akan melihat ke penonton yang berjilbab, yang nggak berjilbab, semua Perempuan. bercampur bergabung semua, yang turun malah rasa bersalah. Nah itu kalau Qadul Basornya gimana tuh? Gue dulu. Qadul Basor. Jaga pandangan. Jaga pandangan. Ya Allah. Jadi berusaha untuk mengerjakan yang syar'i, tapi pada akhirnya kita kejepit, nggak bisa di Subhanallah. tempatnya ini nggak bisa. Ini berarti nggak bisa digabungin bener-bener ya? Nggak bisa. Jadi pernah nyoba di atas panggung untuk tunduk terus, akan Naikin kabel. dianggap sama rekan-rekan, kenapa kamu kayak yang nggak Enjoy. gitu ya, kayak yang enjoy gitu. Memang nggak enjoy. Terus ketika kita jumpa fans, orang kan bayar jumpa fans itu untuk ketemu artisnya. Terus kalau kita udah bayar, datang ke artisnya diem aja nggak mau foto.
Atuh. Berat, Ya kan? kejepit. Jadi anak Iya. rasain, ini nggak bisa bercampur di sini. Gitu. Allahu Akbar. Masya Allah. Dan aturan Allah, aturan Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Itu kebahagiaan itu tempatnya di situ. Wallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah, hati itu akan menjadi tenang. Dan tadi perkataan Ibnu Qayyim dibawakan sama Ustaz Muhammad, nggak bisa dicampurkan antara Al-Quran dengan mencintai nyanyian. Allah istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Kata Allah, responlah panggilan Allah dan Rasulnya dengan panggilan yang bisa menghidupkan kalian. Ya nggak sih? Kita merasa lebih hidup pada saat kita mengiyakan apa yang dikatakan Allah dan apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Masya Allah. Masya Allah. Kak Oki, semoga Allah menjaga antum, keluarga, Ustadz, seluruh kaum muslimin ya. Dan semoga Allah tambahkan hidayah karena kita nggak tahu akhir hidup kita ya. Iya, Masya Allah. betul. Gak ada yang jamin. Ini pun sebagai bentuk dalam rangka saling mengingatkan Ustadz ya. Kepada teman-teman semua nih Masya Allah. Terima kasih banyak. Ustadz, terima kasih banyak Ustadz. Jazakumullah khair atas waktunya. Kak Tapi Oki. tadi ngomongin nasid kita mungkin akan bahas nasid kali ya? Itu dia maksudnya. Kalau nasid kita kayaknya panjang lagi nih. Iya, Ya kan? next kita akan bahas nasid. Insya Allah. Ta'ala. Next kita bahas setelah ini ya. Next episode kita akan bahas khusus tentang nasyid. Ya siapkan lagi waktu. Insya Allah kita akan coba diskusikan lagi. Masya Allah. Baik teman-teman sekalian. Demikian Drabanan Talk kita pada kali ini. Alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah mensupport kegiatan kita. Masya Allah. Terkhusus juga kepada Samase Is Different. Masya Allah kembali. Aduh hatur nuhun. Terima kasih banyak atas supportnya selama ini. Masya Allah telah mendukung kita dengan wardrobe yang luar biasa. Masya Allah. Nyaman. Masya Allah, kece, Alhamdulillah, pakai kajian enak, ngobrol santai juga enak, untuk bisa ke hangout juga enak, Masya Allah. Dan kembali juga pada kesempatan kali ini, kita Alhamdulillah kehadiran nih cemilan-cemilan lengkap nih Ustaz, Masya Allah. Cemilan to go. Cemilan to go. Iya, suka tuh Kang, sambil dibagikan. Oh, Masya Allah. lumayan sih. Kok beda sih ini Nong? Ini ada susu Hanabis. Roma, Masya Allah, silahkan. Ini ada cemilan to go juga ini? Iya betul sama, semua sama. Oh. Masya Allah cemilan to go. Ini Alhamdulillah sudah berjalan dari tahun 2017. Kemudian ini ada salad buah, Karena Masya Allah salad buah, cheese stick. Kemudian juga tadi ini Hanabis, susu kurma untuk booster ASI. Yang gak punya ASI juga boleh sehat ya. Masya Allah silahkan. Kang diminum Kang. Aduh, traveling Bukan kira. Silakan sambil dinikmati, sambil saya bacakan. Kemudian ini ada 125 ya yang kecil. Kemudian juga ada 250 mili. Kemudian juga ada 500 milinya yang besar. Kemudian juga nih tanpa tambahan gula atau pemanis buatan. Masya Allah. Dan juga nih salad buahnya ada rasa original, ada juga yang hijau-hijau nih matcha nih. Matcha green tea. Matcha tea, ya Allah mulai deh. Masya Allah. Penasaran kan? Nah ini sebutinnya udah seger banget ya, Masya Allah. Kemudian juga Alhamdulillah ukurannya ada yang kecil, ada yang besar nih. Iya. Oke, 300 ml sampai dengan 2000 ml. Buat ngambil sendiri, ngambil rame-rame juga oke. Iya, ada yang gede. Yang besarnya, Masya Allah. Kemudian juga silakan. Nah untuk cemilan ini Kang Reda ada cheese stick. Oke, cheese stick produk dari Cemilan to go. Cemilan to go dari rasa keju yang fantastis. Oke, Masya Allah. Sudah lengkap kita sebutkan. Silakan untuk bisa kepoin Instagramnya. Kemudian juga produk ini based on-nya di area Pondok Melati Bekasi. Semua Hanabis, Cemilan to go, salad buah dan juga cheese stick-nya juga karena ini bisa juga dibikin hamper spesial buat paket gitu ya. Ustadz, bukan buat kamu. Silakan Ustadz, nanti buat oleh-oleh juga enak nih. Ya, jadi silakan kalau yang mau pesan buat bikin hampers juga bisa. Ini Masya Allah ya. Oh Zen, Masya Allah tuh. Lucu, Masya Allah buat bingkisan juga cakep banget, Masya Allah. Baik, silakan kepoin Instagramnya. Kemudian, Ustadz, silakan. Iya, ada gantungannya gitu ya Allah. Masya Allah, kayak mau kemana? Silakan langsung aja kepoin Instagramnya. Bisa langsung pesan dan semoga Allah mudahkan kita semua. Cemilan to go. Cemilan dan hampers murah rasa fantastis. Masya Allah. Zen, jazakumullah khair atas usaha kamu semua. Sok atuh Kang. Gak apa, megang boleh, megang. Teman-teman sekalian, Masya Allah kita akan jumpa kembali ya di episode berikutnya. Semoga memudahkan kita semua. Semoga kita semua sehat dalam keadaan sehat dan keadaan kebaikan insya Allah. Kita akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.